Selamat pagi ya. Ini kiriman pagi ini kita akan review di ordernya semalam ya, transferannya masuk. Jadi buat Anda yang ragu ya, Anda beli melalui Bukalapak, Tokopedia, silakan. Jika Anda yakin dengan saya ya, Anda mau transfer langsung, tinggal WhatsApp ya, kita nanti saya kasih nomor rekeningnya ya. Jadi semua keputusan di tangan Anda. Kadang-kadang ada orang yang merasa saya lebih aman melalui marketplace, saya lebih aman melalui ini itu segala macam, saya lebih aman datang ya silakan, nggak masalah. Yang penting kalau mau datang janji dulu ya, jangan langsung datang, karena satu, barang ini perlu dikalibrasi, perlu disetting, perlu dipersiapkan ya, karena itu adalah hak Anda. Karena Anda beli barang dengan saya bukan hanya beli barangnya sudah kita kasih aja begitu, bukan, tapi harus dikalibrasi. Apa itu dikalibrasi? Apa itu disetting? Ya, jadi dari pabrikan barang ini ya, kita buka dulu bro semuanya ya, dibuka seperti ini, ada tamengnya, kita papas dulu, kita buka ya. Di tengah ini kan ada cooper, kita kasihkan thermal pass lagi, kita suntikan lagi thermal pass. Kenapa kita perlu suntikan thermal pass? Karena dari pabrik pelit ya, pelit banget bro. Thermal pass makin banyak ya, artinya sebenarnya bukan banyak, tapi kita ratakan thermal passnya. Kebanyakan thermal pass dari pabrik cuma dikasih satu tetes ya, satu tetes, terus ya sudah dipres begitu aja, jadi tidak rata. Nah sekarang kita ratakan ya. Bagaimana cara ratakannya, bagaimana cara bukanya, tentu kita tidak share secara umum ya, karena ini kan bagian dari kampanye penjualan saya ya. Juragan Lampu jualnya seperti itu, dikalibrasi, di setting, di adjust segala macam ya. Jadi ini kampanye saya. Jadi saya sharing di YouTube apa yang perlu Anda ketahui, apa yang tidak perlu Anda ketahui. Jadi tidak untuk konsumsi umum gitu ya. Jadi ini adalah tipe H4 di order untuk expander ya. Untuk expander tipe sorotan samping 4 buah chip Cree XHP50 second generation. Jangan lupa pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bohlamnya ya. Arahkan jam 11 dan jam 12 maksimum. Untuk expander kiri dan kanan agak sedikit beda, nanti buat yang bersangkutan atau yang sudah pernah beli bisa WhatsApp saya 089826938838. Bagaimana bagusnya, karena saya sudah sering masang adjust, oh ternyata yang kanan dan kiri beda ya sudutnya. Makanya saya selalu ngomong cuma umumnya 11, 12, padahal ada hubungan dengan papasan ini. Papasan ini kalau menurut saya 11, 12, tapi kan saya tidak bicara gamblang jam 11 atau jam 12 gitu ya. Jadi tergantung settingan ya. Ini 30 watt real ya, 34 real, saya namakan DCP double cooper PCB, bukan double cooper heat pipe, bukan, tapi bukan DHP ya, tapi ini double cooper PCB ya. Ini enak sekali ya, bisa di custom, ininya bisa dibuka bro. Jadi bukan sistem CNC yang seperti F3. Saya nggak bilang F3 jelek, saya punya juga F3. DHP juga saya punya, jadi jangan salah pikir orang saya jelek-jelekin DHP, enggak. Jadi bohlam ini merupakan salah satu yang terbaik. Memang di luar sana masih banyak bohlam-bohlam yang terbaik, karena kategori terbaik ini bermacam-macam. Ada yang bilang wattnya harus besar aja cukup, ada orang bilang yang harus ini, harus itu. Jadi kategori terbaik ini kita harus samakan dulu. Kategori baik itu kita harus samakan dulu. Bohlam yang baik itu satu, wattnya harus besar, luxnya harus besar ya. Udah wattnya, luxnya harus besar, syarat kedua adalah dia harus stabil. Jadi wattnya udah besar, luxnya udah besar ya, stabil, jangan banyak ngedrop gitu ya. Dan ketiga adalah adjustable. Adjustable itu enak sekali bro, bisa diputar ya. Ini jarak putar mainan banyak sekali ya. Kalau bohlam yang nggak bisa di adjust, maju mundur putar, itu kadang-kadang kebanyakan bohlam yang kurang begitu bagus ya. Jadi dari settingannya nggak bisa diputar gitu ya. Kalau ini bisa di adjust, jadi ini ya salah satu, makanya saya bilang terbaik. Memang bohlam-bohlam seperti yang lain-lain memang juga bagus, tapi kadang-kadang nggak bisa diputar, fix fokus. Jadi itu yang menggugurkan dia sebagai bohlam yang bagus walaupun wattnya dia gede gitu ya. Dan ini bohlam adalah setir kanan ya. Setir kanan itu ciri-cirinya bagaimana? H4 itu punya kaki 3.
Ini kaki 3 ya. Kaki center ini kaki atas jam 12 ini itu harus sejajar dia ya, harus sejajar dia. Anda lihat halogen ya, harus sejajar ini ya, sejajar. Kalau nggak sejajar nggak apa-apa, yang penting bisa di-adjust misalnya gitu ya, bisa diputar. Tapi kadang-kadang karena dia fix fokus nggak bisa diputar, kadang-kadang dia sudah lewat offside. Nah, offside itu setir kiri ya, bukan setir kanan. Sedangkan kalau setir kanan itu harus banyak putar ke kanan ininya. Kalau dilihat dari depan balik jarum jam, kalau dari belakang searah jarum jam ya. Seperti itu. Bolam setir kiri dipasang di setir kanan, ada orang bilang, "Wah, saya udah beli, bagus-bagus aja." Iya, bagus. Tapi kalau memang sesuai peruntukannya bisa disetting akan lebih bagus lagi ya. Itu ya, kadang-kadang banyak orang yang mencela seperti itu. Ya memang sudah bagus, sudah terang, tapi kalau alangkah baiknya bisa disetel, bisa disetting lebih bagus lagi ya. Seperti itu. Jadi kategori bagus ini harus kita samakan dulu persepsinya. Sama seperti kategori wanita cantik itu kategorinya apa. Mungkin kalau Anda tanya Hotman Paris, mungkin dia maunya yang seksi, yang baheno. Kalau kita tanya orang lain lagi, mungkin yang apa, cantiknya mungkin dilihat dari bodinya atau dari dalemannya, hatinya, segala macam ya. Makanya kategori itu sulit ya, karena definisi cantik itu tiap-tiap orang kan berbeda. Menurut saya cantik, belum tentu menurut Anda cantik ya, seperti itu. Nah, tapi kalau LED ini bohlam kita sudah mempunyai batasannya ya. Saya bilang tadi, kalau menurut saya bohlam itu bagus, wattnya besar, luxnya besar, stabil ya, stabil, bisa di-adjust, bisa disetel, jangan fix fokus ya. Tambahan lain ya teknologinya pasti pendingin ya, karena LED itu panas, pendinginnya menggunakan tembaga sebagai bahan penghantar isolator ya, bukan isolator, konduktor. Jadi penghantar listrik yang baik, penghantar panas yang baik ya. Kabel yang bagus itu adalah murni dari tembaga. Nah, ini juga driverless ya, jadi Anda nggak perlu pusing-pusing ngurusin drivernya, Anda ikat ya. Kabel ini juga di braided ya, melindungi panas segala macam. Kalau kabel yang biasa itu ya letoy kalau kena panas, karena ruangan mesin itu kejam bro ya. Anda mobil jalan di Jakarta itu macet ya, macet. Jadi ruangan mesin panas, kabel-kabel itu kalau kabel-kabel yang nggak bagus ya letoy kalah di sininya. Saya ngomong apa adanya. Kenapa? Sudah banyak orang yang, "Pak, LED saya kok mati, Pak, LED saya kok pas jalan rusak ini itu, Pak, LED saya kok ini itu," segala macam ya. Ya itu karena kalah di sini, kebanyakan goyang-goyang sama seperti charger handphone Anda ya. Saya ngomong berdasarkan fakta. Kenapa? Karena banyak yang WhatsApp mengeluh seperti itu, "Pak, LED saya kok mati pas jalan rusak, pas kena getaran, pas kena lobang." Tapi kadang-kadang nyala lagi sendiri. Pas dicek ya karena dia ada drivernya menggantung, menarik kabel ini terus begitu ya, goyang-goyang. Apalagi kalau mobil Anda diesel ya, kalah di sininya bro ya. Makanya Anda harus ikat. Nah, ikatnya juga jangan terlalu kencang, jangan terlalu segala macam gitu ya. Makanya ribet kalau ada driver. Kalau ini kan tidak ada driver, jadi bebas, free itu ya. Makanya kategori bagus itu pengertiannya Anda harus samakan dulu persepsinya ya. Kadang-kadang banyak orang yang merasa bohlam bagus itu terang aja wattnya. Ya sudah, kalau menurut kategori dia seperti itu. Tapi menurut saya itu kurang. Terang aja nggak cukup, wattnya besar aja nggak cukup kalau dia nggak bisa disetting, nggak bisa dikalibrasi. Karena tiap-tiap mobil mempunyai patokan yang berbeda gitu ya. Sama seperti gini, Expander dengan Innova papasannya beda bro. Ya karena sudut bohlamnya beda. Papasannya beda ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Jangan bertanya saya, "Pak, apa yang dipapas?" Ya itu kan know-how saya, daya jual saya gitu ya. Kalau saya buka ya berarti saya membuka rahasia dapur saya gitu ya. Ya, ini bohlam adalah 30 watt ya. Dia akan ngedrop maksimal itu 3 watt, jadi 27 ya. Dia akan stabil di 27,5, 28 ya, seperti itu. Jadi stabil ini dalam arti kalau Anda berangkat malam dari Jakarta ke Surabaya atau Jakarta ke Semarang, ke Cirebon, Anda berangkat dari Grogol, Anda ke Cawang, Cikampek, Cipali, itu stabil terangnya ya. Bukannya awalnya terang nanti dia ngedrop turun ya, seperti itu.
Pemasangan juga tinggal PNP ya. Ini juga bohlam sudah saya agak majuin dikit, jadi bohlam ini akan agak maju dikit dibandingkan asli bawaan pabrik. Kenapa? Karena ada yang saya papas ininya ya, supaya mau bohlamnya agak maju. Saya lebih suka agak lebih maju supaya outputnya lebih padat ya. Nah itu namanya kalibrasi. Nah kalibrasi itu ada dua macam. Kalibrasi sebelum dikirim seperti di video saya ini, saya sudah kalibrasi. Nah barang sampai di Anda kalibrasi sendiri. Apa yang Anda kalibrasi ya Anda tinggal arahkan saja ya. Arahkan ini aja, putar-putar ya. Kalibrasi yang Anda lakukan adalah kalibrasi putar. Udah selesai, simple kok. Kalibrasi yang ribet udah saya tangani gitu ya. Di expander adalah common negatif. Jadi kita coba common negatif ya. Ya bisa bagus. High dan low-nya juga tinggi ya, ada perubahan. Jadi karena ini tipe shortan samping, ada perubahan. Ini chip yang untuk low beamnya bagian depan, ini chip untuk high beamnya bagian belakang ya. 30 watt real ini dalam arti sebenarnya bukan ditulis-tulis yang bohlamnya 50 watt 60 watt, bukan ya, karena ini kita berbicara real. Maksimal luxnya adalah 2300 ya, 2100 sampai 2200 lah, sampai 2300 ya. Memang dia tidak se ekstrim bohlam-bohlam lain yang 3000-an, tapi kategori bagusnya ini yang menurut saya stabil, bisa di-adjust ya. Memang bukan salah satu yang terbaik, masih banyak di luaran bohlam terbaik, tapi saya rekomendasikan tipe ini saat ini adalah di Desember 2020. Ya, siapa tahu nanti di Januari 2021 ada bohlam yang lebih bagus ya, tentu kita rekomendasikan yang lain gitu ya. Nah, ini ada bohlam H1 ya, di order untuk Chevrolet Trax. Terima kasih Bapak sudah order, sebelumnya dia sudah pakai Automec HP ya. Ini untuk high beam Chevrolet Trax. Ya, saya sudah review kemarin. Dia menggunakan Cooper ya, pendinginnya Cooper, dan ini bohlam ekstrim, bro, terangnya. Jadi ini sebenarnya satu keluarga dari Cree, tapi karena H1 musi pipi, dia tidak bisa memberikan chipnya Cree ya, seperti itu aja. Dia bisa di-adjust maju mundur, jadi Anda bisa setting tarik atau maju ya. Memang putar tidak bisa karena H1 nggak bisa diputar memang, karena ini kan pipi. Reflektor H1 selalu pipi ya, bukan bulat seperti reflektor H4, H7 atau bohlam-bohlam lainnya. Jadi Anda bisa setting maju atau mundur ya. Setting maju atau mundur ya. Soketnya seperti ini, dan dia juga driverless, jadi tinggal colok, tidak ribet Anda harus ngumpetin kotaknya segala macem ya, tidak perlu ya. Kita akan tes nyala. Ini wattnya di atas rata-rata bro ya, di atas rata-rata bohlam-bohlam di pasaran ya. 32 watt, 32,6, jadi 33. Jadi ini sebenarnya bohlam 35 pasti ya, realnya sekitar 32. Luxnya kemarin saya sudah tes, kalau nggak salah 2700, hampir 2800 luxnya ya. Bohlamnya murah nih, di bawah 1 juta. Sebenarnya ini bohlam juga saya juga sebenarnya nggak mau niat jual ya, tipe H1, tapi kita cobalah, ternyata ada yang mau beli karena ini wattnya juga gede ya. Karena saya lebih berpegangan pada Cree, tapi ini bukan Cree gitu ya. Ya, H1 kita akan tes juga satunya lagi, temennya ya, 32,6. Terang bro, ini udah saya tes. Dia pakai double Cooper PCB ya, tuh di tengah ini PCB-nya tembaga, memang tembaga ya, sebagai pendingin yang bagus. Oke, orderan yang baru akan kita review adalah dua ini dulu. Kita akan bungkus, kita akan segera kirim ya. Order yang masuk pasti akan kita segera kirim. Saya tidak mau menahan-nahan order Anda untuk apa. Anda transfer sekarang, kita siapkan sekarang ya. Anda mau melalui Bukalapak, Tokopedia itu adalah reseller saya, Shopee reseller saya. Kalau Anda langsung mau dengan saya ya Bukalapak. Banyak yang bertanya kepada saya, akunnya apa, gampang. Anda tinggal cek di Google www.google.com, Anda tinggal cek Juragan Lampu Bukalapak ya. Memang banyak yang mengikuti nama-nama Juragan Lampu, ya saya cuma satu di Bukalapak, Juragan Lampu. Kalau Anda di Tokopedia adalah Anda search di Google reseller Juragan Lampu, Anda nanti akan ketemu Tokopedianya saya. Kalau di Shopee adalah F3 Moto Lighting ya. Buat Anda yang punya barang, buat Anda yang punya
merek. Kalau Anda mau saya review silakan, mau saya jualin silakan hubungi saya 0898 269 3838. Buat yang Anda mau reseller juga boleh hubungi saya di nomor WhatsApp tersebut ya. Saya terima pasang, tapi zaman lagi pandemi, makanya kita milih-milih lah ya. Kalau bisa memang belinya online, tapi kalau mau pasang boleh nanti disertakan ongkos pasangnya ya. Terima kasih yang buat sudah yang order, yang belum order ditunggu orderannya. Terima kasih. Ini barangnya sudah saya bungkus ya, yang tadi saya review. Dan ini sebenarnya lupa, saya ada janji mau masang ya buat Wuling Convero. Jadi tipe yang pakai proyektor itu bohlamnya adalah H7 ya. Jadi saya rekomendasikan tetap Kri. Dan satu lagi saya janji pasang adalah Hyundai H1 yang versi lama ya. Katanya juga pakai H7 ya. Jadi H7 ini banyak mobil-mobil Wuling, mobil-mobil Hyundai yang mereknya bukan merek Eropa tapi ke Eropa-Eropaan ya. Wuling Almas, Wuling Convero ya, pakainya H7 banyaknya ya. High beamnya H1 kalau nggak salah ya. Jadi ini orderan untuk Wuling Convero, kita juga mau menyiapkan ya. Jadi H7 Kri, dia sangat enak sekali ya, full adjustable, ininya maju dan mundur, bisa diputar maju dan mundur. Saya sekali lagi mengingatkan, bohlam ini bukan yang terbaik, salah satu terbaik. Masih banyak di luaran. Anda yakin dengan review saya, Anda bisa beli. Anda nggak yakin ya nggak usah beli. Simple. Saya tidak pernah memaksa gitu ya. Kita mengubah yang namanya dari halogen ke LED, jadi namanya conversion kit namanya. Nah, kita hanya bisa memaksimalkan hasil outputnya ya. Kadang-kadang ada orang maunya perfeksionis, kok masih bagusan halogen, cut off-nya ya sudah pakai halogen aja, karena reflektor tersebut diciptakan buat halogen bukan buat LED ya, seperti itu. Jadi kalau Anda mau, Anda bisa terima ya silakan beli. Kadang-kadang ada orang bilang, bagusan saya pakai Osram Night Breaker halogen ya, monggo. Ada yang ngapain beli LED beginian mahal-mahal, saya mendingan pakai Philip aja, harganya 650.000, monggo. Saya pakai Osram aja juga murah, harganya 600.000, monggo, nggak masalah gitu ya. Jadi jangan sampai saya dituduh pemaksaan juga beli tipe ini tipe itu yang harganya overpriced. Saya rasa harga tidak overpriced. Kita juga memonitor harga ya, di online kita juga cek harganya berapa. Yang penting adalah saya memberikan jaminan lah. Jaminannya maksudnya Anda beli bukan cuma beli, tapi Anda konsultasi setelah masang, dan mau masang itu kan konsultasi gratis. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi, kita setting, kita samakan bro ya. Kita samakan, kita papas ya. Nah, seperti ini over nih ya. Makanya kenapa ada istilah kalibrasi sebelum dikirim, kalibrasi pas pemasangan. Kalibrasi sebelum kirim adalah saya yang lakukan, kita papas lagi, ada yang dipapas, ada yang ya segala macam dah. Saya tidak perlu buka kartunya. Kita buka ya, kita suntikan lagi thermal pass. Kenapa saya selalu ngomong thermal pass? Karena bawaan pabrik itu pelit bro, pelit ya. Thermal pass mereka pelit gitu ya, sedikit. Nah, kita kasihkan thermal pass. Apa sih thermal pass? Anda kalau pemain komputer ada prosesor di situ, heatsinknya dikasih thermal pass ya, pasti Anda tahu lah ya, saya nggak usah jelasin panjang lebar ya. Jadi kita thermal pass tambahin supaya pendinginannya optimal. LED itu musuhnya panas, itu aja ya. Fokus segala macam, dan kita tes wattnya, kita samakan ya, jadi jangan sampai timpang ya. Oke. Nah, kalau untuk yang tipe H11 seperti Automac DC ya, yang laku juga best seller kita jual, kita selalu silent bro ininya ya. Kemarin malam saya terima curhatan beberapa orang bro, ada 4-5 orang WhatsApp saya, dia bilang dia bilang awal lagi nih, dia follower saya, oke. Dia subscriber saya di YouTube, oke. Dikasih lagi screenshotnya, dia meyakinkan saya bahwa dia follower saya, subscriber saya, sering like video saya, oke, terima kasih. Masalahnya adalah begini, dia curhat, dia punya LED, belinya di luar. Saya nggak tahu beli di mana, saya juga nggak mau tahu dia beli di mana. Yang pasti adalah dia mengikuti tutorial saya.
Karena kenapa? Bohlam H11 itu kan kebanyakan ininya semuanya bolong ya, Anda lihat ya. Nah, dia taruh di fog lamp kan. Nah, di fog lamp itu dia ngikutin saya di sealant supaya debu, angin, air tidak masuk. Kenapa ada debu, angin, air bisa masuk? Karena ini bolong. Di sini ada kipas ya. Kipas ini meniup ke dalam. Jadi debu, partikel-partikel kecil bisa masuk, betul. Air banjir juga bisa masuk ya dari sini. Nah, bohlam kan kalau yang Automax itu kan saya sealant. Nah, dia bilang saya sudah sealant Pak. Tapi pas dipasang dia bilang mungkin nggak tahu pakai sealant apa, dia bilang jadi reflektornya mengembun jadi ada minyak katanya, jadi sealantnya ini panas menguap di dalam reflektor, jadi reflektornya butek atau burem ya. Makanya selalu saya bilang, dan saya tidak bilang kan pakai sealantnya sealant apa, kemungkinan Anda pakai sealant asam ya, jadi reflektor Anda rusak ya. Jadi makanya daripada Anda praktek sendiri, coba-coba gambling, belilah yang udah pasti aja, yang Juragan Lampu udah review, sudah rekomenkan, Anda tinggal pasang, tinggal beli, nggak usah repot-repot Anda sealant lagi sendiri ya, nggak usah repot-repot lagi Anda oprak-oprak ini itu. Jadi mendingan terima beres ya. Memang ada harga yang harus dibayar ya. Kadang-kadang ada orang yang bilang saya jualannya mahal, tapi menurut saya nggak juga ya, karena tergantung kondisi ekonomi Anda juga gitu ya. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, ya tergantung ekonomi Anda. Kadang-kadang ada orang WA ke saya, Pak saya butuh lampu LED yang terang, yang awet, yang high low-nya nyala berbarengan, yang ini, yang itu. Kita tanya budgetnya berapa Pak? Budget 300.000. Waduh, capek kalau yang jawabin begitu ya. Anda mau bagus tapi mau murah nggak bisa gitu ya. Itu hukum ekonomi, itu hukum alam ya, nggak ada barang bagus murah. Anda mau beli Mercy seharga Avanza kagak ada ya. Anda mau beli Mercy seharga Avanza nggak ada, tetapi Anda beli Avanza di modif seharga Mercy ada. Tapi kalau Anda mau beli mobil Jeep seharga Avanza dari Mercy ya nggak ada juga gitu ya. Jadi ada harga, ada kualitas ya, seperti itu. Saya tidak perlu menjelaskan karena semua orang juga tahu ada harga, ada kualitas. Anak kecil aja tahu roti mana yang enak, roti mana yang tidak enak ya. Roti, anak saya ya paham loh, beli roti di bakery ya, di mall-mall gitu yang mahal dengan roti sari roti yang di Indomaret, dia tahu bedanya ya. Jadi mestinya Anda sebagai orang dewasa Anda juga bisa tahu ya. Saya tidak perlu ajari, ada harga, ada kualitas ya. Jadi jangan sampai salah ya. Saya sealant, memang sealant saya sealant khusus gitu ya. Jadi Anda pakai sealant biasa, kena panas, dia mencair atau dia menguap, di reflektor Anda rusak. Nah itu bukan salah saya dong ya. Oke, seperti itu. Dan dia menanyakan ke saya bagaimana solusinya. Waduh, solusinya kenapa nggak Anda beli dengan saya? Kalau Anda beli dengan saya kan aman ya. Nah, saya ketemu lagi WA kemarin, dia pakai Osram XLZ katanya, H11, H16 di fog lamp Pajero. Fog lamp Pajero itu mengembun terus, tapi pas dia ganti ke halogen kagak. Ya kenapa Anda belinya? Dia minta saya solusinya, ya kenapa Anda beli Osram? Coba Anda beli dengan saya, aman kan? Ya gitu aja solusinya, simple, jelas, padat gitu ya. Makanya kenapa yang saya review itu istilahnya sudah Anda tinggal pakai, saya tidak mau menyusahkan Anda juga gitu ya. Anda beli bermasalah Osram, Anda masalah beli LED lain merek apa saya nggak tahu, ya coba konsultasikan ke yang jual. Oh saya beli online Pak, yang konsultasi nggak ngerti. Ya kenapa Anda beli dengan dia kalau dia nggak ngerti gitu ya. Jangan belinya di tempat lain, konsultasinya dengan kita ya, itu sebenarnya nggak benar juga. Ya Anda beli barang di Indomaret, Anda komplainnya di Alfamart, aneh ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi ya, ini orderan yang masuk kemarin malam ya, jadi kita akan kirim hari ini. Ini adalah Automax DC. Nah, kerjaan saya hari ini adalah untuk mengupgrade tipe ini ya. Jadi standarnya ini saya jual ya, H4 terutama, tipe sorotan atas bawah. Standarnya itu bisa mencapai 3.300 sampai 3.500 lumen, dan ini request di upgrade ya, ganti chipnya dan ganti drivernya. Nah, ganti drivernya ini jadi satu lampu aslinya bawaan pabrik adalah satu buah driver ya. Jadi driver ini di sharing ya, kotaknya seperti ini. Nah kita bongkar ya. Jadi satu LED ini menggunakan dua driver ya.
Ini videonya sudah ada di YouTube saya sebelum-sebelumnya, cuman ini orderan Bapak di Surabaya kalau nggak salah untuk Kijang Innova. Ya, kita akan selesaikan, jadi kita akan sharing drivernya. Video semalam sudah di chip sudah diganti, sudah pasang ulang, tinggi rendahnya udah kita setting lagi. Jadi hari ini tinggal finishing aja. Ya, satu lagi ini orderan yang semalam masuk melalui Bukalapak ya. Automac DC H4 ya. Automac DC H4. Automac DC H4 ini dia dua warna ya. Dua warna itu bagian low beamnya, bagian lampu dekatnya. Saya harus yakinkan bahwa ini barangnya baru ya. Karena ini barang didapat dari distributor ya. Jadi kita harus yakinkan ini barang baru, bukan barang bekas atau bukan barang refurbish ya. Automac DC H4. Automac DC H4 ini barang original, Bro. Harganya 780.000 ya. Di sini ada embossnya Automac DC. Yang bisa berubah warna adalah kuning dan putih di bagian low beam. Bagian low beam itu bagian yang ada payungnya ya. Ini high beam bagian yang warna putih saja ya. Kita akan tes nyala sebelum dikirim. Ya, putih, kuning. Mau matikan nyalakan modenya Anda tinggal putar switch lampu aja, matikan nyalakan ya. Ada yang bertanya kemarin, Pak, mana remote-nya? Tolong, tipe ini tidak pernah ada remote ya. Saya tidak pernah mereview ada remote ya. Jadi ini low beam, pada saat high beam dia akan putih juga. Kalau pada saat low beamnya kuning, dia high beam akan putih juga ya. Kita akan coba common ground, common positif. Ya, sempurna, nggak ada yang rusak ya. Jangan lupa nanti kalau mau masang ya, buka dulu ininya. Anda harus pakai kain ya, supaya tangan nggak rusak. Anda harus pakai kain, putar, tarik ya, putar tarik. Jadi Anda pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bolamnya ya. Paham? Jangan sampai salah. Jika Anda nggak mengerti, silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Jadi saya harus yakinkan ini barangnya baru, Bro, bukan barang bekas ya. Karena ini ada garansi 6 bulan ya, rusak tukar baru. Kita harus yakinkan barang yang Anda terima adalah barang baru ya, bukan barang refurbish, bukan barang rusak atau bukan barang second. Ada segelnya juga. Saya berharap Anda jaga segelnya ya. Jangan sampai segelnya rusak, simpan bukti transaksinya untuk mengklaim garansi. Oke, bagus. Oke, bagus. Jadi dia harus dicek polaritinya, common ground, common positif harus bisa high dan low. Karena banyak LED yang dijual di pasaran nanti, Pak posisinya kok high terus, Pak kok nggak bisa high beam, Pak kok low beam terus, ya segala macam banyak. Karena ini LED begini, LED versi murah, driver di dalamnya sering banyak bermasalah ya. Anda sebelum beli juga pasti bertanya-tanya kepada saya, Pak sering error nggak, sering ngaco nggak? Alhamdulillah ya, saya jual tipe ini ya, ini sebagai bolam best seller, jarang ada komplain. Makanya saya tidak mau jual merek-merek lain lagi yang soal dua warna ini, dual color. Kenapa? Karena banyak error, banyak masalah ya. Kalau Anda menemukan error atau masalah, silakan komplain. Kalau memang terbukti, kita akan tukar baru gitu ya. Ya, jika memang terbukti misalnya kalau error kanan atau kiri nggak sama, silakan komplain, kita tukar baru ya. Saya juga hari ini sedang menunggu orang mau pasang, katanya Hyundai H1 ya, saya tunggu kedatangannya. Yang penting kita jangan di PHP ya. Buat Anda yang mau order, silakan WhatsApp 0898 269 3838 atau Anda langsung ke Bukalapak ya. Anda Bukalapak, Anda bisa search dari Google adalah Juragan Lampu Bukalapak gitu aja, pasti nongol ya. Kalau di Tokopedia username-nya ada reseller Juragan Lampu, dan di Shopee adalah F3 Moto Lighting ya. Terima kasih yang sudah order. Nanti mungkin siang ada lagi order, nanti kita lanjut videonya ya. Terima kasih. Selamat siang, masuk lagi order ya. Satu ini Automac DC buat expander ya. Sekalian saya ngerjain yang versi upgrade ini, udah naik drivernya, udah nyala ya.
Kita sekalian mau bungkus H11DC ya, kodenya H11DC tapi untuk fog lamp expander, jadi H16 ya. Dua warna saya rekomen ini. Pertanyaan basicnya dari dia, dari pembeli ini maksudnya bapak di Yogyakarta, bagus beli di fog lamp atau beli di headlamp kalau automatic DC? Kalau saya sih lebih rekomen di fog lamp ya. Pemasangan tinggal colok PNP ya, tidak ada yang perlu dipotong-potong. Dua warna ya, putih, kuning, putih, kuning. Jadi kalau pertama kali nyalanya putih, Anda tinggal matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah modenya ya, putih, kuning, putih, kuning. Ya seperti biasa, automatic DC ini defaultnya adalah kuning di bawah chipnya, putih di atas. Jadi sorotan kuning lebih jauh, sorotan putih lebih dekat. Jika Anda ingin dibalik bisa silakan WhatsApp 0898 269 3838, atau Anda bisa nonton di video saya sebelumnya, saya sudah ajarkan ini dibuka, diputar bisa gitu ya. Ada pertanyaan lain juga, mobil expander fog lampnya di bawah, masuk air nggak kalau hujan segala macam. Pak, ini sudah saya silen, jadi Bapak nggak perlu khawatir. Karet ininya juga tebal. Dari kemarin banyak yang komplain, Pak, komplain WhatsApp ke saya beli LED di sini di online di mana, kenapa fog lamp saya ngembun terus? Nah, saya mana tahu. Ya banyak yang WhatsApp seperti itu. Musim hujan, habis terobos banjir, masuk air. Ya ini relatif aman lah. Kenapa aman? Karena ini udah disilen bro ya. Memang dia bukan buat direndam bertekanan, tapi istilahnya bisa menyelamatkan fog lamp Anda dari terjangan air gitu ya. Karena ini sudah disilen. Memang dia bukan tahan air, waterproof, menjamin fog lamp Anda 100% nggak masuk air, tapi intinya ini menjaga ya. Dan karet ini pun tebal ya. Karet ini harus tebal dulu. Karena kenapa karet ini tebal? Buat ngepres ke sini bro ya. Kalau nggak tebal dia nggak mau ngepres, nggak ngegigit lah istilahnya. Udah dol atau udah apa, karetnya udah kendor gitu ya, kayak celana kolor atau kayak cangcut gitu ya. Kalau udah dipakai lama kan kendor ya. Ini karetnya kenceng bro ya, keras, barang baru bukan barang bekas ya. Jadi relatif aman, ngegigit, ngegrip lah istilahnya ya, ngegrip. Kalau di ban motor ngomongnya ngegrip. Jadi ngegrip ini ngejepit. Jadi nggak usah takut bocor ya. Dan di bagian tengah sini sudah saya silen ya, supaya kenapa? Karena ini kan kipas niup nih ke dalam, jadi anginnya ini bisa masuk debu, partikel kecil-kecil. Memang nggak kelihatan partikel kecil-kecil yang berapa mikron begitu ya, air, uap air ya, jadi membuat headlamp fog lamp Anda rumahnya kotor atau berembun gitu ya. Nah ada juga yang kemarin curhat ke saya, Pak saya sudah silen, punya saya memang saya beli dari online tidak disilen. Nah saya silen. Nah setelah saya silen kok rumah fog lamp saya jadi kelihatannya berminyak ya. Silen ini silen khusus bro, bukan silen biasa ya. Apalagi silen-silen yang dijual di pasaran ya, sifatnya asam. Waduh, krom reflektor Anda rusak gitu ya. Jadi ini bukan silen biasa, silen tahan panas ya, karena LED ini panas bro. Ini panas, kalau dia bereaksi hangus, terbakar, membentuk asap, rumah fog lamp Anda butek gitu ya. Makanya belilah yang pasti-pasti, harganya pun tidak mahal ya, 680.000 saja, tinggal pasang selesai ya, seperti itu. Jadi saya banyak menjabarkan A, B, C, banyak juga di luaran yang mengikuti di silen segala macam. Resikonya ya terbakar, butek, jadi berminyak katanya segala macam ya. Itu resiko ya, karena nggak semudah itulah ya. Kita ngomong sih gampang, tapi kalau prakteknya nggak semudah itu ya. Banyak yang mengeluhkan juga, Pak ini aman nggak soal kanan kiri errornya? Gini, ini ada garansi 6 bulan, Anda pasang, kalau ada error Anda klaim garansi ke saya, sertakan videonya errornya kenapa. Anda simpan bukti transaksinya, di sini juga ada segelnya, jadi Anda bisa klaim gitu ya. Saya mau ngomong apa adanya, jujur, justru ini aman. Memang ada komplain error atau mati, tapi kecil sekali dibandingkan barang yang saya jual. Jadi istilahnya rejectnya kecil gitu ya. Kenapa saya nggak mau jual merek lain? Karena ya itu banyak error, yang kiri kanannya berbeda segala macam ya, meredup, nggak bisa sama.
Ya, so far so good ini, makanya saya berani jual. Saya berani lantang dengan ngomong ini bagus, gitu ya. Harganya juga murah, 680.000. Anda nggak usah pusing ini itu, pokoknya Anda tinggal pasang, tinggal colok, selesai. Ya, daripada Anda berpikir di toko sebelah harganya lebih murah, cuma beda 100.000, Anda beli lebih murah, Anda mesti silen sendiri, Anda mesti oprek-oprek lagi sendiri, nggak worth it harga segitu. Mendingan Anda beli yang sudah pasti ada garansi 6 bulan dan saya menjamin 100% barang ini bagus. Terima kasih. Oke, selamat siang ya, ini orderan lagi, lanjut. Ini punya mobil expander ya, barusan saya papas. Jadi untuk expander pakai Cree XHP 50.2 30 watt second generation ya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu, kelipin, pasang karet, baru pasang bolamnya ya. Jadi karet di tengah-tengah antara LED-nya dengan kipas ya. Kipas harus di belakang ya. Soal settingan 11-12, tapi untuk pastinya silakan WhatsApp saya ya untuk expander. Kita coba tes nyala dulu ya. Memang saya sudah tes nyala, saya juga sudah tes wattnya, sudah tes luxnya, tapi expander adalah common negatif ya, 30 watt low dan high sama 30 ya wattnya. Ini sudah menggunakan double Cooper PCB, jadi untuk pendinginannya good lah. Ya, kipas angin kencang ya, kencang tapi tidak bergetar atau tidak berisik lah ke kabin. Jadi so far so good. Saya review secara cepat aja ya. Yang penting kita tes nyala, sudah saya kalibrasi juga. Ini bukan salah satu yang terbaik, memang masih banyak terbaik di luaran, tapi ini the best lah ya menurut saya. Memang kadang-kadang orang suka beda pemikiran, beda pendapat. Kalau menurut saya sih sudah yang paling bagus. Tapi memang di luaran ada juga yang watt lebih besar, ada juga yang segala macam. Tapi ini yang paling oke lah menurut saya, karena menurut saya bohlam mantap itu bukan hanya watt dan luxnya aja besar, tapi harus stabil, nggak boleh ngedrop. Ya, pemasangan juga harus gampang dan dia harus bisa di adjustable. Ini bisa di adjustable. Jadi sudah saya kalibrasi sebelum dikirim. Nih saat ini sebelum video ini naik sudah saya kalibrasi. Nanti barang sampai Anda kalibrasi sendiri. Silakan WhatsApp saya 0898-269-3838 sesuai panduan ya. Nah, ini satu di order sebenarnya orang Jelambar juga nih melalui Shopee ya. Dia beli melalui Shopee karena di Shopee mungkin lagi diskon 12-12 ya. Hari ini kan 12-12 ya, Harbolnas atau apa. Dikirim ke Jelambar Ilir, saya di Jelambar Selatan. Jadi sebenarnya cuma beda berapa blok saja. Tapi nggak masalah, dikirim dulu melalui si cepat ke Jelambar Ilir. Nanti yang punya mobil mau datang pasang setelah barang itu sampai. Oke, tidak masalah ya. Ada kartu garansinya juga. Jadi ini ya sistemnya memang ada, dia ada driver ya. Ini yang Maktu ya, dia 3 warna buat fog lamp Innova Ribbon. Dia center chip ya, center chip, white-nya center, kuningnya itu di pinggir. Dia pakai chip dempet. Ini speknya di atas Automac DC. Automac DC itu dia chip lebar ya, wattnya lebih kecil dan dia ini wattnya lebih gede. Ini barang original bro, bukan barang palsu, bukan barang refurbish ya. Makanya harga perlu diperhatikan. Saya sebagai salah satu agent distributor istilahnya penjual lah ya, saya sangat memperhatikan barang bahwa ini barang baru original. Kalau barang tidak baru saya tidak mau kirimkan, saya tidak mau jual gitu ya. Ya, jadi ini bisa 3 warna, putih, kuning ya. Saya bukan distributor atau agent nakal, barang baru saya bilang baru, barang bekas saya bilang bekas. Gitu ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir, saya akan cek sebelum dikirim ya. Dan ini kan nanti mau datang pasang ke saya, jadi nanti kita setting kalibrasi adjustnya di sini. Sebenarnya ini bisa nih. Ini kan dikasih kunci L-nya. Jadi ini bisa di set buat H11, H16, H8 dan H9, karena kalau H8, H9 itu sudutnya berbeda, bro. Ya, sudutnya berbeda. Jadi di sini ada masukin ininya nih, kunci L-nya. Nah, kunci L dikendorin, Anda adjust. Hanya bisa putar ya, tidak bisa maju mundur.
bolam ini hanya bisa putar, jadi putar itu maksudnya diputar ya. Jadi ini bisa settingnya begini, chip kuningnya mau lebih di atas atau chip kuningnya mau lebih deket, bisa ya. Kalau saya sarankan chip kuning lebih jauh, chip putih lebih deket ya. Jadi efeknya adalah kuning lebih jauh, jadi buat hujan kabut oke. Nah ini posisinya seperti ini settingannya, sudah benar ya. Tapi kalau buat Anda yang mau dibalik bisa, nggak masalah bro. Ini taruh di sini ya. Tapi menurut saya devalutnya inilah yang bagus ya. Ada garansi 1 tahun, rusak tukar baru ya. Buat Anda yang mau order melalui Shopee, Tokopedia, Bukalapak, silakan. Tokopedia dan Shopee adalah reseller saya sendiri hanya megang di Bukalapak. Nggak masalah, sama aja. Cuma ya itu, kadang-kadang barangnya bukan melalui saya, langsung stok dia ya, jadi nggak dikalibrasi, ini lagi ya. Oke, terima kasih lah yang sudah order. Yang belum order masih PHP, saya masih banyak orang yang PHP ke saya ya, masih banyak bro yang PHP. Nggak apa-apa, kita sudah biasa. Kita tunggu ordernya ya, mungkin mereka ada kesibukan lain, ada keperluan. Tapi kalau nanya seperti Intel cepat ya, tapi kalau ditanya Pak kapan order, nanti dulu ya. Oke lah, terima kasih. Workshop saya Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat ya. WhatsApp 0898 269 3838. Terima kasih. Selamat sore, ini orderan hari ini ya, Sabtu 12/12 ya. Ya, Sabtu 12/12 ya. Ini orderan sore akan segera kita kirim ya. Ini untuk Yaris 2009 dan untuk Toyota Fortuner sebelum VNT Turbo. Nah, beliau ini dokter di mana ya, lupa namanya. Sebelumnya sudah order buat yang VNT Turbo dan saat ini akan order lagi yang LED untuk yang sebelum VNT Turbo. Jadi beliau punya Fortuner ya, Fortuner baru dan lama. Kita akan siapkan barangnya ya. Ini bolamnya ya. Pemasangan seperti biasa sudah sering saya review, cuman untuk Anda yang baru nonton atau baru tahu, kita review secara singkat saja ya. Jadi ini bohlam sangat enak ya untuk adjustable. Jadi salah satu yang menjadi salah satu yang terbaik, memang bukannya cuma satu yang terbaik. Di luaran sana mungkin masih banyak. Kalau saya bilang ini bohlam terbaik, saya egois ya. Saya tidak egois, saya bisa menjelaskan apa kekurangan atau apa kelebihannya ya. Kita jelaskan kelebihannya, dia watt dan luxnya 30 watt ya, 2500 lux maksimum. Ini bisa di adjust ya. Keuntungan yang paling besar sebenarnya dia bisa di adjust maju mundur dan putar. Bolam-bolam lain belum tentu bisa ya. Keunggulan utama tuh ini, kalau 30 watt memang wattnya masih ada di luaran yang lebih terang, ada yang 40 watt, 50 watt, 60 watt ya. Saat ini mungkin terbesar adalah 52 watt ya. Kita berbicara real ya, kita tidak berbicara tulisan di dus. Saya bisa saja bikin dus tulis ini 100 watt, 200 watt bisa saja, tapi itu adalah penipuan. Kita berbicara real. Real ini diukur menggunakan alat ukur. Jadi kalau Anda nggak ngerti alat ukur wattmeter, Anda beli beras misalnya, itu ditimbang atau di liter ya. Satu gelas besi itu Anda mau beli beras berapa liter atau berapa kilogram. Susah ya kalau beras ya, kita ngomonginnya ada analogi liter dan ada analogi timbangan. Oke dah, Anda beli buah di pasar, kalau 1 kilo ya Anda harus ngukur pakai timbangan, bukannya diukur berdasarkan feeling atau tulisan di dusnya ya. Kalau ini watt itu kita ngukur menggunakan alat namanya wattmeter. Kalau Anda mengukur berat namanya pakai timbangan ya, timbangan badan, timbangan pasar atau timbangan yang berbagai macam lah, timbangan emas ya. Jadi kita harus mengukur menggunakan wattmeter dan dia stabil ya, tidak ngedrop. Banyak orang yang tulisnya gede-gede dan wattnya memang gede 60 watt tapi realnya cuma 50 watt ya. Ini 30 watt dia ngedrop 2 watt sampai 3 watt maksimal. Ideal dong ya. Jadi nggak terlalu besar, 10% ya. 1% ya. 1% ideal dong ya. Jadi nggak terlalu besar ya. Ideal ya, full adjustable, dan di kemudian hari jika ini rusak bisa diservis, jadi bukan dibuang ya. Memang ada orang bilang garansi 1 tahun bohlam DHP, 1 tahun 2 tahun, yakin tuh yang jual berani garansi 2 tahun. Saya yakin dia tidak bakal ada stoknya sampai 2 tahun ke depan. Karena kenapa?
kabur atau segala macam, ya kita nggak bisa ngomong jelek. Memang ada yang membentuk brand bukan main-main gitu, ada ya. Cuman kalau Anda beli yang di istilahnya cemplung-cemplungan dalam arti istilahnya dagang aji mumpung, nah itu Anda harus hati-hati ya. Jadi Anda harus beli yang bener, dia bilang garansi bener-bener yang ada nama ya, bukan seperti sekarang musim cupang dia jualan cupang, musim batu akik dia jualan batu akiknya udah nggak ngetren dia ganti main cupang yang udah nggak ngetren nanti dia ganti main apa ya habis cupang ya, mungkin burung ya, burung udah kali ya, cupang ya sekarang cupang. Jadi jangan nanti tren cupang habis dia ganti miara semut gitu ya, jangan seperti itu. Anda kalau beli di pedagang seperti itu, dia bilang ada garansi 2 tahun, nanti trennya 6 bulan udah berganti, dia udah nggak jualan, dia bilang aduh Pak saya udah nggak jualan, garansinya hangus ya, seperti itu. Saya tidak berani bermain-main soal garansi karena kita ini sudah 14 tahun ya, saya tidak asal ngomong ya, nggak asal buka-buka suara segala macam. Intinya ada garansi. Misalnya kalau di luar garansi kita bisa servis chipnya ya, bisa servis, bisa diganti selama chip stoknya ada. Mestinya ada lah, di online banyak kok, di Indonesia juga di marketplace, cuma memang harganya agak mahal. Tapi kalau Anda import langsung sendiri lebih murah, tapi kuantitinya memang mesti banyak ya. Jadi ini bukan salah satu bohlam terbaik, tapi menjadi kandidat dari yang terbaik itulah ya, karena faktornya banyak. Full adjustable ya, saya sudah banyak berbicara soal full adjustable itu apa sih artinya ya. Anda bisa putar-putar, maju mundur, tarik ya, bebas. Bohlam lain tidak bisa bro ya. Anda masang ininya harus vertikal ya, kalau proyektor udah pasti bro, Anda harus vertikal. Anda bisa tarik maju, tarik mundur, Anda cari fokusnya sendiri. Anda bisa nonton di video saya sebelum-sebelumnya ya. Saya ini secara singkat saja karena ada yang merasa video saya diulang-ulang, di repeat, tapi sebenarnya bukan diulang-ulang, tapi karena ya ini orderan orangnya berbeda gitu ya. Ya, 29, berapa tuh terbaca. Mata saya seliwer, terang banget, bro. Ya. Dan ini juga teknologinya sudah yang terbaru, menggunakan double cooper PCB ya. Pendingin tengahnya dari tembaga ya. Kenapa harus tembaga? Karena tembaga penghantar panas yang baik, penghantar listrik yang baik. Jadi istilahnya konduktor lah ya. Memang aluminium juga bagus, cuman kalau Anda pelajari koefisien tembaga lebih bagus ya. Ya, lebih bagus. Dan ini tinggal PNP ya. Intinya ikuti aja panduan saya. Terima kasih Pak Dokter sudah order yang kedua kali untuk mobil Fortunernya. Nanti ditunggu fog lampnya, lampu jauhnya sekalian ya. Nah, ini satu lagi di order melalui Bukalapak. Coba abis ini akan saya segera kirim ya, karena ini hari Sabtu. Dia menggunakan Pos Indonesia ya. Saya takutnya ya Anda tahu sendirilah, agen pos BUMN bukannya buka 24 jam seperti swasta ya. Hari Minggu pun buka. Agen pos malah namanya Pos Indonesia tapi kurang untuk melayani bagian pengiriman ya. Malah ramenya dia pembayaran ya, pembayaran asuransi BPJS, asuransi pembayaran PBB, pembayaran air, pembayaran kreditan motor. Aneh ya. Jadi saya sih menyarankan Anda pilih JNT atau Si Cepat. Kenapa? Karena Sabtu Minggu pun mereka buka ya, sampai malam jam 10, jam 11 masih buka. Jadi Anda order jam 9 saya masih bisa ngirim. Gitu ya. Tapi kalau Anda pakai pos, aduh nunggu lagi besok lagi ya. Apalagi weekend begini, Senin mau ditunggu. Tapi kita akan segera kirim habis ini ya. Mudah-mudahan dia buka. Jadi ini diorder untuk Yaris 2009 ya. Sebutnya Yaris apa tuh? Yaris lele kali ya. Ya. Jadi jangan lupa pasang dulu ininya. Habis pasang ininya, pasang karetnya dulu. Habis pasang karetnya baru pasang bolamnya ya. PNP sudah saya papas juga sedikit, papas sedikit aja kalau Yaris ya. Ini juga 30 watt ya, low dan high sama, dia bergantian nyalanya. Toyota adalah common positif ya, Toyota adalah common positif dan kita akan tuh ya. Ada yang bertanya high beamnya tinggi nggak? Ya ini tinggi bro ya. Anda mau common negatif pun bisa ya, tanpa perlu kabel-kabel relay di mobil. Kalau ada kabel relay copot aja, nggak berguna ya.
arahkan nanti jam 11 jam 12, tapi antara kiri dan kanan sedikit berbeda ya. Saya selama ini ngomong 11 12. Sebenarnya adalah kiri dan kanan nggak sama, Bro, 11 12 ya. Karena kita berbicara secara garis besar saja. Tapi untuk Anda yang beli dengan saya, silakan pasang, silakan konsultasi. Kasih saya videonya, kasih saya fotonya, hasil outputnya ya. Pada malam hari Anda parkir depan mobil, saya bisa menilai itu benar atau salah ya. Oke, terima kasih yang sudah order, yang belum order saya masih menunggu orderan Anda. Ditunggu ya orderan Anda, jangan di PHP-in. Oke, terima kasih. Jika Anda butuh bantuan saya, silakan WhatsApp 0898 269 3838 atau Anda mau datang ke workshop saya boleh Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Terima kasih.